Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lola Erika. Hari ini saya akan menggantikan Ibu Winda untuk sementara dalam menjelaskan mengenai paragraf dan kerangka tulisan. Nah, apa itu paragraf? Paragraf ialah kumpulan kalimat yang biasanya mempunyai satu ide pokok dan cara penulisannya sedikit condong ke bagian dalam atau menggunakan garis baru. Nama lain dari paragraf ialah alinea. Nah, jadi paragraf ini adalah kumpulan dari ide-ide atau pikiran-pikiran kita yang kemudian saling berkaitan atau berhubungan hingga menjadi satu makna. Nah, paragraf ini dimulai dengan garis baru atau alinea baru. Nah, jadi ini ada contoh dari sebuah paragraf. Di suatu pagi yang sangat cerah, Rini pergi ke kebun memetik daun kangkung untuk ia masak saat hendak makan siang nanti. Ia tidak sendiri, melainkan bersama kucing peliharanya. Setibanya di kebun, Rini justru mendapati kalau daun kangkung yang dicari tidak ditemukan. Sepertinya kangkung yang sebelumnya ia tanam telah dicuri oleh seekor kelinci liar yang selalu berkeliaran. Nah, jadi ini adalah gambaran dari suatu paragraf. Jadi terlihat beberapa kalimat yang saling berhubungan atau berkaitan dan menjadi satu. Nah, ini ide pokok utama dari paragraf ini, yaitu menceritakan kisah Rini yang ingin memetik daun kangkung di kebunnya, tetapi daun kangkung tersebut tidak ditemukan karena sepertinya telah dicuri oleh seekor kelinci liar. Kemudian, apa itu kerangka tulisan? Kerangka tulisan adalah rencana yang memuat rangkaian ide yang disusun secara sistematis, logis, jelas, terstruktur, dan teratur. Yang berarti sebuah rangkaian-rangkaian ide di dalam pikiran kita yang disusun dengan sesuai, dengan runtut atau berurutan ya. Nah, langkah-langkah pembuatan kerangka tulisan. Yang pertama, merumuskan tema dan menentukan judul. Jadi kita harus memikirkan lebih dulu tema apa yang hendak kita ambil atau hendak kita pilih. Kemudian kita harus menentukan judul sesuai dengan tema yang kita pilih. Kemudian yang kedua, mengumpulkan bahan. Kita harus mengumpulkan bahan-bahan apa sih yang harus diperlukan dalam tema yang udah kita pilih. Misalnya tema yang kita pilih membuat kincir air dari plastik. Berarti bahan-bahan yang diperlukan adalah bahan-bahan plastik seperti botol atau mungkin gunting dan lain-lain yang diperlukan. Nah, kemudian yang ketiga, menyeleksi bahan yang digunakan. Nah, jadi bahan-bahan yang kita kumpulkan sebelumnya itu kita seleksi, kita pilih yang mana yang berguna. Untuk apa sih bahan-bahan ini? Pokoknya dipilih yang harus sesuai dengan pilihan tema kita. Kemudian yang keempat, mengembangkan kerangka tulisan dalam poin-poin yang runtut. Nah, ini setelah kita sudah merumuskan tema, sudah mengumpulkan bahan dan menyeleksi bahan-bahan yang digunakan, yang diperlukan. Lalu kita kembangkan dalam beberapa poin yang berurut, yang sesuai juga. Nah, di sini ada contoh kincir air dari plastik. Nah, di sini udah ada alat dan bahan. Alat dan bahan ini udah sesuai dengan kegunaannya dalam pembuatan kincir air dari plastik. Kemudian langkah-langkah pembuatannya. Langkah-langkah pembuatan ini harus runtut, harus sesuai. Mulai dari yang pertama, digunting botolnya menjadi 4 bentuk, persegi untuk baling-baling. Kemudian yang kedua, buatlah sayatan sepanjang baling-baling plastik, atur agar jaraknya sama. Kemudian yang ketiga, masukkan baling-baling ke dalam setiap sayatan tersebut. Kemudian yang keempat, pasang sumpit atau lidi ke bagian tengah gabus. Nah, jadi ini poin-poinnya runtut dan beratur sesuai dengan pembuatan kincir air dari plastik. Nah, jadi ini penjelasan paragraf dan kerangka tulisan dari saya. Semoga penjelasan ini dapat diterima dan dipahami oleh adik-adik sekalian. Baik, sekian dari saya hari ini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.